Saya merasa tidak ahli, tetapi saya merasa bahwa Terpanggil. ya terpanggil. Ada sebuah bendungan yang harus kita terobos di sana. Mm, Tidak mungkin rasa saya hal ini tidak bisa dilakukan gitu kan. Karena hal menurut orang sulit gitu kan. mm. Saya merasa tertantang gitu. Di mana letak sulit? Selamat datang di podcast Lip Bicara. Hari ini kita berkesempatan hadir salah satu teman kita, saudara kita, Bapak Habibie, yang salah satu penggiat lah, penggiat kegiatan di bidang sosial, selalu mengedukasi masyarakat dan lain sebagainya. Selamat datang. Saya biasanya manggilnya Pak Sek karena di salah satu organisasi beliau adalah sekretaris dan saya bendahara. Terima kasih Pak Habibie. Ya sama-sama Pak. Pak Pim ya. Kalau saya Jadi manggilnya Pak ya, Pimpinan. eh, terima kasih sekali pada hari ini kan saya sempat teman-teman semuanya sempat WA Pak Habibie, yuk kita podcast lah Hmm. gimana caranya bahwasanya kita berbicara tentang Inhil. Salah satunya kan saya melihat Pak Habibie ini kan bukan bukan hanya aktif di salah satu organisasi profesi di Kabupaten Nagari juga, tapi juga aktif beberapa organisasi. Salah satunya seperti organisasi sosial, Hmm. organisasi yayasan pondok lansia. Hmm. Jadi dan yang kedua sering aktif di media sosial tentang edukasi-edukasi terkait administrasi tentang kependudukan. Iya. Ginilah, saya menarik ini apa sih motivasi Pak Sek melakukan itu? Ini lebih kepada penjiwaan gitu kan. Betul betul betul. Sama logikanya kalau pemain bola itu dia kalau tidak bertemu bola gitu kan, Iya iya. dia ada kecenderungan dia karena motivasinya di sana gitu kan. Nah, Berarti memang lahir dari hati lah. ya seperti itu kira-kira. Karena kalau kita merunut daripada ini kan setiap program pekerjaan itu setiap manusia itu ya kan cenderung dari kepada ada sejarahnya gitu. Iya iya iya. Jadi kalau kita merunut itu mungkin panjang ceritanya kan. Heeh. Mungkin saya melihat ada tabir yang tertutup di sini, Mhm. saya lihat dan itu kita mempunyai bidang di sana gitu kan. Heeh. Saya merasa tidak ahli, tetapi saya merasa bahwa Terpanggil. ya terpanggil. Ada sebuah bendungan yang harus kita terobos di sana. Mhm. Tidak mungkin rasa saya hal ini tidak bisa dilakukan gitu kan. Karena hal menurut orang sulit gitu kan. Mhm. Saya merasa tertantang gitu. Di mana letak sulitnya gitu kan? Apa yang menjadi faktor sehingga masyarakat merasa kesulitan gitu. Begini ya, mungkin mungkin, saya lebih lebih kepada, mungkin lebih terarah kita kita apa, kita lebih memfokuskan hari ini kan Pak Habibie juga aktif mengurus lansia. Mm-mm. Gini, maksud saya tuh apa sih kendala lansia yang ada di bawah naungan Yayasan Pondok Lansia di Inihil ini? Jadi kalau masalah lansia, jadi saya ceritakan dulu sedikit. Yang pertama bahwa lansia itu bukan dari pemikiran saya sebenarnya, Mhm, bukan mhm. dari ide saya Tapi itu. juga Pak Habibie juga cukup aktif di situ ya? Ya, artinya gini, kalau logika kapal itu dia sudah berjalan gitu kan. Di Heeh, tengah-tengah misalnya nih kapal dari Tembilahan nih, heeh. tiba-tiba di Sungai Piring saya tinggal melambai tangan itu, Iya, oh iya ikut ke iya Guntung saya iya bilang kan. iya Ah iya. itu kapal tuh memang tujuannya mau ke Guntung gitu kan. Heeh. Tapi sampai di jalan ketika ada ombak di jalan saya kasih tahu sama capnya gitu. Oh ya, Oh paham. jangan jangan terlalu ke tengah gitu kan, Heeh, bahaya nanti. heeh. Jadi bahasanya tuh itu pendirinya tuh kan Mak Yuliana Daud gitu. Iya iya Kalau di iya. lansia itu Mak Yuliana Daud, terus beberapa umat sehat udah berjalan dan juga ada Mhm, beberapa pembina sudah duluan. heeh Mereka heeh. juga sudah punya tanah di sana kan. Jadi saya datang. Kebetulan kemarin saya punya program Pak. Nama program saya kemarin tuh rumah singgah. Heeh. Rumah singgah saya tuh saya sewa di SKB. Ketika saya sewa kemarin, Mmm. ternyata rumah singgah dinas sosial tuh ternyata sudah bagus, sudah terbenar dengan bagus. Saya tidak Heeh. mempelajari itu. Saya anggap pekerjaan saya tidak pernah sia-sia gitu kan, tidak Heeh pernah saya heeh. anggap ini hal yang negatif gitu kan. Iya. Jadi ketika itu saya di sharing sama di chat sama pengurus lansia Heeh. Pak Aji itu Pak Jidadai kan Iya. untuk
menyumbang tanah untuk tanah apa tadi rumah singgah. Mm-mm. Jadi saya terima tawaran itu. Jadi kita berkunjunglah rumah bupati. Kebetulan yang punya tanah itu Pak Wardan gitu kan. Ah, Saya dapat tanah itu. Jadi sebagai terima kasih saya terhadap mereka gitu kan. mm. Dia peduli dengan program saya juga harus peduli, bukan saya harus, tetapi saya juga merasa apa ingin mereka itu maju. Saya ajak kita kolaborasi, saya bilang Anda gunakan ke rumah singgah saya, Mm. nanti yang tanah wakaf tadi kita sama bangun Berarti sama-sama. artinya tanah tersebut dihibahkan oleh bupati, dihibah bupati ya? Enggak, Bukan bupati tapi Pak Wardan. Pak Wardan. Ya Pak Wardan. Punya pribadi Pak Wardan. Iya punya pribadi Pak Wardan. Menghibahkan untuk ke Untuk yayasan. ya ke yayasan yang untuk rumah singgah kemarin gitu kan. Oh, berarti yayasan ini Dua. dua. Kayak saya punya yayasan pribadi itu. Ah. Mak Yuli punya yayasan pribadi, saya punya yayasan pribadi. Oh, Tapi terakhir iya, kemarin iya. saya minta dileburkan aja gitu kan. Jadi satukan aja di sana. Berarti satu misi, karena ini satu misi, Iya. sebaiknya yayasan itu dijadikan satu aja dengan bertujuan untuk menampung orang tua yang telah lanjut usia lah, yang perlu bantuan dan sebagainya. Begini Pak Bibi, terkait seperti itu, ini kan pemerintah kan juga punya program nih, Mm-mm. program terkait lansia dan sebagainya. Sejauh ini kendala dari lansia atau pengurus yayasan sendiri untuk menghidupi, atau tentu kita sebagai pengurus yayasan yang peduli menghidupi mereka juga tak mudah. Itu seperti apa? Kalau mau menceritakan itu mungkin nanti segmennya ke Kak Yuli, saya minta Oh, nanti dia. lebih Iya. lebih apa? Nanti kita undang lah Kak Yuli Iya, itu. kita undang ke sini gitu kan. Tapi kalau saya mau menggambarkan sedikit, kebetulan kan posisi saya juga sekretaris di sana. Saya banyak sekretaris nih sebenarnya. Di mana-mana sekretaris. Betul. Di Ikatan Wartawan saya sekretaris, di sekretaris. Lansia saya sekretaris, bahkan di apa di IPSM nih sekretaris lagi gitu kan. Untung saya tidak ke desa, Pak. Jadi sekdes juga. Kalau sempat betul. saya ke Memang sekdes. jadi kita kalau sebenarnya apapun posisinya, terkait ya, kalau nama bicara sekretaris selalu orang menilai kan nomor 2, tapi kan bukan itu. Tapi selagi tujuan kita sampai dan sebagainya, mempunyai istilahnya hati itu ya udah senang aja meskipun kita berada nomor 2. Selain lansia ya, organisasi-organisasi yang lain seperti ini ada beberapa juga saya melihat kan. Mengapa Bapak memilih mengedukasi masyarakat itu dengan bersosial media seperti syarat-syarat data kependudukan dan lain sebagainya? Itu apa motivasi Bapak dari situ? Oh ya, berkenan dengan ini. Itulah ya tadi kembali ke fokus awal bahwasanya masyarakat itu sebenarnya kita kalau secara berpikir kita ini sama semuanya, punya kemampuan kita sama gitu kan. Cuman yang membedakan kita antara kita dengan masyarakat yang di ujung dengan masyarakat ini, yang membedakan adalah kecepatan informasi gitu. Iya betul. Kita bisa melihat kemarin ada informasi yang saya sempat nonton dan sempat saya baca juga historinya, ada namanya Profesor Yohanes itu. Dia mengambil masyarakat dari Papua yang notabene anak itu yang tidak naik kelas berapa kali, yang paling bahasa kasarnya yang paling bebal gitu kan. Dan anak ini dididik gitu, anak ini dididik dan dipelihara, dikasih nutrisi pemikiran yang bagus dengan waktu dan semuanya disiapkan. Ketika sudah selesai semuanya, diikutkan olimpiade nomor 1 mereka. Nah kemarin sudah berapa kali tidak kelas, cara membacanya juga gagap gitu kan. Iya. Nah, dengan itu artinya dia kesimpulannya bahwa setiap kemampuan manusia itu berdasarkan daripada kesempatannya gitu. Jadi saya ingin memberikan edukasi ini adalah biar masyarakat di ujung sana, artinya dia punya kemampuan, punya pemikiran, tetapi informasi tidak sampai. Semoga dia menonton video-video saya bisa terserat, bisa juga mereka bisa menindaklanjuti lah. Misalnya kalau kekurangan kekurangan pemahaman, mungkin bisa langsung chat pribadi apa segala macam. Saya pengennya kepengurusan administrasi ini hilang tiga sebab ini. Yang pertama adalah sebab faktor tentang waktu. Karena orang ada butuh tapi waktunya tak sempat karena mau kerja. Yang pertama masalah pendanaan. Katanya memang gratis Pak, kalau ketempilannya gratis. Betul. Cuman transportasi tetap bayar ya, kan. Karena kita kan daerah pesisir. Iya dari pesisir. Yang ketiga masalah tadi waktu, apalagi uang. Yang ketiga waktunya tadi dia tidak sempat. Yang ketiga tadi kalau dia ketempilan tadi berapa apa yang dihabiskan dia. Selain dari seharusnya hari ini dia dapat
uang gitu kan, dia masuk betul, perusahaan. Nah, tapi karena dia cuti hari ini terpaksa dipangkas kan uang betul. pembiayaan. Jadi memang ginilah, ada beberapa saya melihat juga kondisi saudara-saudara kita berada di jauh dari pusat ibupaten kota. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan sebuah pelayanan yang digitalisasi di zaman sekarang. Namun mereka juga banyak, bukan sedikit yang tidak bisa menggunakan Hmm. akses seperti itu. Dan hari ini saya melihat Pak Habibie mencoba menyampaikan itu dengan kegiatan-kegiatan sosial media. Berarti arah arah akun Facebook Pak Habibie ini mengedukasi banyak, mungkin bisa yang menonton video ini bisa langsung kunjung ke Facebook Pak Habibie. Di situ banyak sekali. Saya juga sering menonton, sering mendengar dan lain sebagainya. Banyak edukasi apapun syaratan, baik itu pembuatan KTP, pembuatan akta, pembuatan kartu anak dan lain sebagainya. Memang ya hari ini juga saya tahu juga cukup cukup informasi yang diambil dari Pak Habibie ini juga cukup valid lah, karena hubungan Pak Habibie dengan salah satu OPD yang membidangi kependudukan itu cukup baik. Disinilah salah satunya saya tertarik mengundang Pak Habibie. Kita kan banyak juga sebagian orang itu bekerja ingin mendapatkan uang. Hmm. Nah, tentu itu. Hmm. Jadi saya melihat ada ketertarikan saya untuk mengundang Pak Habibie. Ini bicara edukasi ini kan nggak ada uang, Hmm. tak ada uang sama sekali. Jadi tapi bagaimana Pak Habibie meluangkan waktu menjelaskan, menyampaikan dan lain sebagainya. Ini satu pemikiran yang sangat luar biasa. Pak Habibie ini kan ingin mencetus kecerdasan masyarakat melek terhadap teknologi. Hmm. Ya, dengan ini fasilitas yang diberikan pemerintah bagi masyarakat yang berada di pesisir seperti ini dengan seperti ini akan lebih memangkas anggaran mereka ketika kapal pergi ke ibu kota kabupaten. Ya, ya alhamdulillah sih, saya melihat respon komentar dari di video Pak Habibie juga banyak yang support. Hmm. Juga itu saya juga meskipun saya tidak komentar memahami itu. Sampai di sini seberapa banyak orang menghubungi Pak Habibie? Yang pertama tadi saya harus berikan sebuah penjelasan bahwasanya terkait dengan penghasilan, bahwasanya di kerja sosial itu hasilnya tetap ada tapi bukan materi uang ya. Ya, jujur aja. Kalau di sosial itu kita harus lebih dulu ada bahasa Pak Ustadz Abdul Somad itu ya. Kalau kita membantu seseorang itu, kalau kita kasihan, kalau kita membantu orang mengharapkan apa-apa itu artinya kita seperti Firaun gitu kan. Iya betul. Jadi yang paling pertama adalah kalau kita membantu orang itu memikirkan bahwa kita akan membantu diri kita sendiri gitu kan. Nah, di saat suatu seperti seperti misalnya orang yang logikanya orang berada dalam hutan gitu kan. Nah, dia tuh orang di dalam hutan itu butuhnya kita misalnya pegang duit nih. Kita kasih dia 100.000 dia tak akan senang tuh. Tapi kalau kita kasih dia air lagi di posisi haus pasti dia senang. Nah, jadi melihat dari situ kita tidak pernah berharap bahwasanya ketika menolong orang ada hasil, bercerita di mana dapat penghasilan. Ya, kalau kita penghasilan kan kembali ke profesi awal. Kita punya penghasilan di sana mungkin tidak dicampur baurkan dengan kegiatan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua yang menghubungi ya. Yang menghubungi alhamdulillah sangat banyak, karena kan kita selain daripada sharing data kependudukan kita juga sudah merambat ke BPJS nih. Oh, BPJS? Iya sudah. Ya, berarti artinya ada hubungan juga Pak Habibie dengan teman-teman di BPJS. Alhamdulillah sekarang kepalanya saya belum pernah duduk diskusi bareng sama beliau, cuman terakhir kemarin kan saya sempat berkomunikasi sama mantan humasnya itu kan, dia sudah resign juga. Jadi hubungan saya bagus sama mantan humas. Berarti alhamdulillah lah. Ya alhamdulillah, ketika saya hubungi, Bang saya mau diskusi tentang nih masalah yang ini kan. Saya kasihlah jawabannya, cuman besoknya Bang katanya saya kan tidak punya kapasitas lagi sini karena sudah resign. Jadi gimana, saya kasihkan nomor handphone, saya kasih, ternyata mereka nih sama gitu. Responnya terhadap media itu dia bagus. Jadi pas saya hubungi sekarang yang terkait dengan BPJS apa segala macam, saya komunikasinya yang ke kepalanya gitu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan dinas sosial ya langsung ke dinas sosial. Kalau yang berkaitan ke dinas kesehatan. Nah, ini menarik kalau bicara tentang BPJS. Saya sering sekali menemukan, ini kan pemerintah punya program ada yang namanya BPJS gratis. Nah, BPJS gratis dalam konteks seperti banyak masyarakat ketika dia sakit bahwasanya BPJS gratisnya itu tidak aktif.
Mm-mm. Nah, ini kan sering terjadi bahwasanya ini kan apakah permasalahan ini terjadi tanpa kan yang mengkoordinasi secara BPJS gratis untuk tingkat kabupaten kan dinas sosial. Mm. Dan apakah ini memang tidak disampaikan oleh kepada masyarakat melalui pemerintahan desanya atau memang memutuskan BPJS gratis itu sepihak? Jadi gini, saya masuk sebenarnya ini jawabannya sama dinas sosial, tapi Iya, saya berikan jawaban yang secara global aja. Yang pertama bahwa BPJS itu tidak ada yang gratis Pak ya. Yang iya. pertama BPJS itu tetap berbayar, cuman bayarnya dari Malah pemerintah. ya Nah itu. betul. Jadi itu yang paling pertama. Yang kedua, berkenaan dengan banyaknya kasus yang terjadi ketika dia tahu bahwasanya BPJS-nya itu diputus gitu kan, Iya. maka dia akan ke umum. Nah, saya tidak bisa menjadikan ini sumber pertama, tetapi ini berdasarkan dengan pengalaman di lapangan. Heeh. Ketika si A tadi ini datanya tidak online Pak, tidak online si A nih kan, Heeh. tapi dia sudah punya kartu. Pergilah ke rumah sakit atau ke puskesmas bung berobat. Ketika dicek ternyata data online-nya tadi itu tidak valid itu Iya, kan, maka betul betul. diputuslah oleh pembayarannya oleh pihak yang membayarkan atau Heeh. pemerintah dalam tanda Heeh. kutip ya. Heeh. Nah, jadi dalam durasi berapa itu 6 bulan kalau tidak salah saya, apabila dia tidak mengonlinekan segera, maka Hmm. nanti dianggap dia akan eh, ditangguhkan selamanya gitu kan. Betul betul betul. Nah, jadi di sini yang jadi permasalahan problem kita kan. Ini menjadi masalah yang berkesinambungan gitu. Heeh. Masyarakat kan tidak tahu nih. Betul. Si A nih taunya kan program notabene waktu pemilihan apa segala macam kan, apa Iya, bahasanya? Ketika Anda mendapatkan kartu ini Anda gratis berobat. gratis berobat ya kan? Ya. Sebenarnya yang jadi masalah ya, saya terus gencar mensosialisasikan ini, saya terus juga memberikan edukasi ke masyarakat bahwasanya ceklah BPJS saudara-saudara yang PBI ya. Kalau Iya. yang mandiri kan kita yang bayar Iya, gitu kan, betul betul. ataupun di perusahaan kan kita Ah. sudah tahu perusahaan. Atau yang lewat desa kan dibayarkan sama potongan gaji. Iya. Jadi saya pengen seluruh masyarakat itu punya basic sendirilah terhadap ini. Artinya jangan sampai ketinggalan lah. Dicek lah terus BPJS-nya gitu. Kalau misalnya lewat handphone tidak bisa, datang aja puskesmas kan. Ya, bisa minta dibantu loh ya. Ya kalau kita puskesmas bawa kartunya kan, nanti ketika misalnya tidak online dia akan kasih tahu Ya, tuh ya bahwa sebenarnya ini juga perlu juga kesadaran masyarakat sih sebenarnya, bukan hanya terlepas dia gratis atau tidak, mengerti administrasi tentang baik itu BPJS, KTP dan lain sebagainya itu penting sebenarnya. Hmm. Mereka harus melek dengan kondisi identitas mereka sendiri yang menyangkut tentang identitas mereka sendiri. Nah, mengalami hal yang seperti itu ya mau tak mau kan kita tetap berbicara sosial juga bagaimana tetap ditangani masyarakat miskin ini seperti mereka. Terlepas dari beberapa kegiatan Pak Sek selama ini kan saya melihat membaca juga pergerakan Pak Sek dari semua yang Pak Sek lakukan ini, pendukung Pak Sek sehingga Pak Sek maju di situ dan memutuskan pada 2023 ini mendaftar ke salah satu partai untuk ikut kontes partai politik itu di Februari mendatang. Apa sih motivasi Pak Sek? ya yang pertama berkenaan dengan aktivitas saya gitu kan. Ah. Yang sering berkecimpung di sana itu kalau dibilangnya ada tokoh, saya mungkin tidak pada cenderung kepada satu orang gitu kan. Iya betul. Tetapi kalau yang berseiringan dengan saya banyak tokoh itu di sana. Di sana ada yang saya lihat ada kalau yang di bagian ini ya, yang di bagian seluruhnya itu kayak Kak Yuli yang dari Mak Sehat, ada Kak Ade di sana. Yang untuk penggerak donor darahnya itu ada Bang Iban KDDI itu kan. Ada Mami Iya, Ai di betul, sana, betul. ada siapa Arifin Mudis ada di sana, ada juga Diki, terus di IPSM ada Bang Masri dan ada juga penggerak ambulan. Saya sering bersinergi dengan sana, jadi saya melihat mereka gitu kan, motivasi mereka itu apa sih sebenarnya. Saya lihat perhatikan mereka juga sama dengan saya, jadi saya belajarnya di situ gitu. Ketika cenderung saya berpartai politik ya kan, ini tidak apa-apa ya. Tak apa-apa. Tak ada masalah. Kalau kita kan bebas. Kalau ibaratnya ya kita kan ya perlu kita juga tahu garis bawahi juga pas dari pilihan partai dan sebagainya. Pak Habibie ini kan memutuskan, mungkin saya bisa bertanya langsung, dari sekian banyak partai kenapa partai PKS Bapak pilih? Saya
terjun ke dunia politik ini, saya memang politik ini saya suka Pak. Dari awal memang saya suka organisasi. Saya dari MTS lah, sejak remaja saya sudah ikut organisasi. Iya, iya. Dan ketika saya di sini saya memperhatikan di dunia berkesinambungan nih sebenarnya sambut menyambut. Kalau saya perhatikan ketika tidak ada orang politik masuk di dalam parlemen, maka penggiat sosial ini maka akan terpinggirkan gitu. Tapi dengan adanya parlemen di sana, adanya perwakilan daripada orang sosial, maka dia akan bisa memperhatikan orang. Bukan sebenarnya orangnya ini perhatikan, tapi program-program sosialnya gitu. Nah, sampai sejauh ini dewan kita kan hanya beberapa orang tuh. Kalau kita sebutkan nama hanya beberapa orang yang peduli ke sana, yang cenderung ke sana gitu kan. Jadi kita pengen ketika sudah sampai di sana kan ada bahasa mengatakan kita tidak akan mengerti bila tidak berada dalam sistem gitu kan. Jadi kalau kita hanya di luar aja gitu kan, kapan kita merubah sistem ini? Kalau kita di dalam, kita akan paham dan tahu bagaimana mengarahkan sistem. Betul. Jadi situ saya berharap di 2024 ini adalah perwakilan dari penggiat-penggiat sosial, termasuk juga ketua kita tuh Bang Sandi kan kuat juga jiwa sosial itu kan. Nah, kita berharap mereka kita pahami itu. Iya. Kita pahami itu. Ya, kita artinya gini. Memang kalau kita melihat kondisi, sering sekali kita nih penggiat sosial ini, mohon maaf Pak Sek ya, sering kali dianggap nomor 2 nih. Nomor 2 bahwasanya untuk terpilih dan sering kali itu terjadi. Namun ada juga yang berhasil. Artinya ketika Pak Habibie memutuskan untuk terjun ke ranah politik pada kontestasi di pesta demokrasi pada Pileg 2024, ya mudah-mudahan lah ada terpilih dan sebagainya, bisa memperjuangkan aspirasi baik itu dari masyarakat, dan kedua tentang kegiatan-kegiatan sosial yang perlu bersentuhan secara dekat dari pemerintah melalui tangan legislatif. Kita berharap juga itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya bertanya Pak Sek, kenapa harus pilih PKS? Oh, PKS ya, saya tadi mau jawab itu cuma saya lupa. Jadi PKS PKS ya, PKS nih saya melihat awalnya kan Partai Keadilannya. Saya kenal dia Partai Keadilan ini setelah reformasi kan. Saya sudah mengumpulkan bendera-bendera partai kan. Saya kumpulkan beberapa bendera partai. Saya juga memperhatikan bagaimana sebenarnya visi misi partai ini itu kan. Iya, betul. Saya mendalami partai PKS ini setelah 2019 gitu. 2019 sih nampak lah gitu sebenarnya yang mana yang partai yang sejiwa dengan kita. Semua partai sebenarnya bagus, tinggal kita mencocokkan di mana letaknya kita. Ini kan bicara hati. Ya. Sama kayak motor sebenarnya kan. Kadang orang saya suka Tiger kan. Saya suka Beat. Kalau seperti saya kan tak cocok tuh pakai motor Moge kan. Kalau Moge kata orang Moge bagus, tapi kalau lepas saya pakai Moge kan lucu jadinya. Betul. Memang ibaratnya gini, kalau kita kembalikan dengan sebuah partai ini identik dengan perahu untuk menggapai apa yang kita inginkan melalui kursi legislatif. Sebenarnya apapun partainya, yang penting orangnya. Ya, jadi dengan memilih Dapil 2 Pak Sek di Kabupaten Indragiri Hilir, memang kalau di sana kita juga melihat sejauh ini kan orang-orang lama yang selalu dominan nih terpilih. Sejauh ini apa sih yang membuat Pak Sek berat nggak melawan incumbent nih? Yakin nggak? Dan sebagainya. Ada nggak sudut pandang Pak Sek itu seperti itu? Sampai sejauh ini saya tidak pernah menganggap permasalahan politik itu ada berat dengan ringan, tidak. Karena saya menganggap politik itu adalah seni gitu. Saya menganggap perjalanan gitu kan. Terlepas daripada jadi dengan tidaknya, saya tidak jadikan beban moral, tidak saya jadikan beban psikis, saya tidak. Saya kalau terpilih alhamdulillah berarti saya punya beban untuk melanjutkan cita-cita dan bisa mewakili masyarakat dan bisa jadi perpanjangan masyarakat. Apabila tidak terpilih, saya tetap seperti sekarang. Saya tetap berbuat berkaitan dengan incumbent yang ada, ya mungkin di salah satunya saya lihat semua orang memiliki peluang gitu kan. Betul. Tergantung daripada bagaimana memulihnya di lapangan. Tapi sejauh ini saya perhatikan
Karena di 2019 dan 2023 itu banyak pergeseran politik itu saya perhatikan. Betul. Dulunya masyarakat kita ya apalagi yang milenial ya. Ah, Dulu kan di zaman-zaman kita waktu di usia remaja itu kan politik nih hanya mangguk-mangguk dan mendengarkan iya, televisi. iya. Sementara sekarang kan beda. Sekarang nih informasi lebih cepat dan anak-anak kita apalagi sekarang dunia pendidikan di sini kan lebih lebih mudah. Artinya banyak sudah rekan-rekan sudah jadi mahasiswa yang milenial kan. Ya, Artinya lebih terbuka lah, dia lebih cepat mencari calon figur yang akan dia pilih gitu. Kalau kita kemarin kan cuma dengar ya. kata bapak Nah, saya, kata tetangga saya itu ya kan tapi situ bagus gitu. betul. Memang ini cenderung ada kalau saya melihat karena saya juga pengalaman karena saya bidang kuliah tentang politik dan sebagainya, saya lebih lebih cenderung melihat ini kan ada perbandingan perbandingan terbalik bagi saya penilaian pribadi saya karena baik itu tingkat caleg kabupaten provinsi dan pemilihan apapun pemilu pada 2024 ini kaum milenial sangat menentukan karena gini saya lebih melihat kaum milenial dengan usia pada Hmm. 2019 kemarin itu kan milenial tuh jadi pemilih pemula deh. Hmm. 2024 ini kita belajar dari kita mahasiswa Hmm. yang mulai masuk mahasiswa aktif organisasi itu sangat bisa mempengaruhi orang tuanya. Hmm. Ini sangat menentukan bagi, kalau saya pandangan saya pribadi bahwasanya kaum milenial menentukan ke depan. Hmm. Nah, jadi bukan hanya mempengaruhi orang tua, keluarganya juga bisa dipengaruhi. Artinya bagi calon yang tidak bisa upgrade dalam pola pikir mengolah mengolah informasi dan isu-isu sosial yang berkembang saat ini, saya rasa terlepas daripada incumbent dan tidaknya, ya kecil juga peluangnya. Hmm. Nah, artinya caleg sekarang harus melik tentang beberapa isu yang harus dia mainkan sesuai dengan dapilnya yang dia pilih. Hmm. Memang kalau kita kembalikan peluang itu tetap tetap ada. Memang arah kebijakan aja lagi. Memang kalau dulu kan selain tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama itu juga sangat berpengaruhi. Hmm. Kalau sekarang saya melihat itu tidak tidak untuk ke depan ya, Hmm. tidak terlalu kuat pasti. Hmm. Saya lebih menakutkan arah pemikiran kaum milenial. Hmm. Ini karena kalau mina anggaplah satu rumah satu sarjana dengan pola pikirnya seperti itu. Hmm. Ah kami kenal abang itu, tidak betul katanya. Hmm. Dan orang tua juga pusing nih, semakin banyak calon, siapalah anak kamu pilih, kan seperti itu. Ujung-ujungnya lebih percaya anaknya, Hmm. omongan anaknya memilih siapa. Makanya saya lebih berani mengatakan caleg harus melik dengan pemikiran-pemikiran milenial untuk 2024. Hmm. Terlepas itu bicara nasional, saya lebih ke kabupaten kita aja ya, Hmm. lebih ke situ. Kalau lebih ke situ, saya rasa bisa dia untuk mempercayai masyarakat. Karena masyarakat sekarang kan kalau caleg ini kan, mohon maaf bukan menjelek-jelekan caleg dan sebagainya, mereka kan lebih memikirkan gini, ah caleg banyak bohong, Hmm. caleg banyak gini dan sebagainya. Ya terlepas masih ada yang tetap banyak orang peminat jadi caleg dan sebagainya, cuman kan selalu diidentik seperti itu. Hmm. Ya jadi kalau saya berpesan sama Pak Sek lebih kepada bagaimana ruang ruang kaum milenial ini bisa dimanfaatkan. Iya. Kalau kita kembali lagi tentang peluang PKS di Dapil 2 dengan tandem-tandem Pak Sek ini yakin. Jadi PKS ini kita sudah duduk kemarin. Visinya itu tetap harus ada duduk. Harus wajib. Ya, wajib duduk. Kita tidak tahu siapa orangnya, entah kan nanti si A, si B, si C itu kan sampai si D, semua enam ini berpeluang. Dan kami tetap fokus terhadap satu wakil kita. Kalau bisa dapat dua-dua, cuman Ya. kita kalau dua kan terlalu rakus pula jadi. Tapi Golkar dapat kan, Golkar udah 2 periode, 2 terus dia kan. Ya, jadi di Dapil 2 tuh kan. ya di situ kita lihat beberapa apa 6 kemarin ya. Kita memang tidak punya incumbent. Dari 6 itu kita perhatikan, setelah kita lihat-lihat, kita tidak menyebutkan nama dan warna kan. Kita melihat ada beberapa kursi yang agak goyang gitu kan. Terkait daripada pergeseran internal, ada juga pergeseran daripada keadaan struktur keadaan komposisi gitu kan. Betul. Kita perhatikan ada komposisinya kayaknya ini komposisinya tidak terlalu kuat. Ada kita
kita kan tentunya mempelajari juga tuh Iya, betul. gimana Ini kekuatan lawan, gimana kekuatan kita gitu kan. ini teman-teman, ini kan jangan melihat dari penilaian, ini kan penilaian secara internal PKS-nya melihat di Mhm. dapil 2 mungkin sah-sah saja dari partai yang lain mengatakan hal yang berbeda. Nah, ini Mhm. kan komposisi yang sudut pandang yang dikeluarkan teman-teman dari PKS untuk dapil 2 ya. Setiap partai maju tetap ingin ada keterwakilan. Mhm. Nah, begitu juga dengan partai-partai yang lain. Kita takut juga ada yang tersinggung kan. Kita Iya. tak mau juga hal yang seperti itu. Jadi mengenai keputusan Pak Sek mungkin dah banyak kita bicarakan dan sebagainya. Teman-teman, mungkin hari ini saya lebih memperkenalkan ini sosok salah satu kader PKS yang siap berjuang dengan kegiatan. Kenapa saya tidak mempertanyakan visi misi, karena bagi saya visi misi itu 11-12 lah. Saya lebih mengarahkan latar belakang kandidat. Ini salah satu Pak Habibie ini latar belakangnya, ini kegiatan sosialnya tanpa belum duduk, belum apa, ini yang dilakukan dan sebagainya. Memang kan kebanyakan nih baru-baru caleg, baru ada kegiatan A, B, yang tak ada kegiatan, dibuat kegiatan dan lain sebagainya. Bahwasanya Pak Habibie saya kenal hampir 5 tahun lebih. Saya tahu jiwa beliau dan saya juga tidak memuji, saya menyampaikan ini secara objektif karena saya kenal jiwa beliau ya. Terlepas teman-teman dari atau saudara-saudara saya di Dapil 2 mau memilih atau tidaknya lewat YouTube ini, saya mentelanjangi kader PKS, jiwa sosialnya seperti apa. Inilah salah satu kader PKS. Ya semoga teman-teman semuanya punya pemikiran, punya pemandangan dan sudut, salah satu sajian pilihan untuk masyarakat Dapil 2 seperti ini yang di PKS. Saya sedikit menambah. Ah, Saya yang pertama ucapkan terima kasih sudah ah, diberikan peluang di sini. ah. Saya anggap ini adalah tempat yang paling mantap dan Siap. ini yang podcast saya pertama kali ini. Ya, Ini saya gini lah, sebelum kita menutupi lah ya. Saya memang terlepas dari siapapun orangnya, siapapun partainya, saya lebih memberikan wadah. Tujuan saya mendirikan podcast itu memberikan wadah yang bisa disampaikan secara digital seperti ini, dan siapapun yang melihat boleh kritik, boleh saran dan sebagainya, apa yang menjadi kekurangan kita dan sebagainya. Inilah salah satu wadah, baik itu kegiatan apapun, semua bidang saya masukkan ketika teman-teman memberikan hal-hal yang positif. Terlepas kalau netizen itu kan biasalah, pro dan kontra tak perlu kita. Yang penting hal hari ini saya mencoba melakukan, berbuat untuk seperti ini. Tidak caleg aja, mohon maaf, tidak caleg aja, tidak ngomong tentang bupati atau pileg atau gubernur atau pilpres. Kita berbicara ekonomi, kita berbicara, dan insya Allah ke depan juga siapapun narasumbernya insya Allah akan kita datangkan. podcast klip bicara namanya. Ya. Klip bicara. Jadi saya sedikit menambahkan. Saya mau ucapkan terima kasih itu kan. Saya lupa tadi karena dia sudah pindah kayaknya. Ya, Pak Nursal Sulaiman itu kan. oh iya Pak Nursal Sulaiman nih ya, Ya, salah betul, satu betul, juga betul. figur yang sering berseringan dengan saya. Kebetulan dia sudah di Damkar kan, sudah karir di sana. Tapi kalau segi anunya saya banyak belajar ke beliau nih, masalah dokumen kependudukan. Pak Kadis juga Betul. bagian kakaknya ada Pak Sumardi, dia kan dulu ada Pak Koni di bagian apa di bidang akta. Terus Bu Salawati di bidang inovasi. Jadi nanti kalau bisa Pak nanti diundanglah orang-orang yang mempunyai inisiatif-inisiatif membangun Inhil ini kan. Mungkin yang paling pertama dia mungkin dari sisi kedinasan, kalau bisa tidak secara figurnya lah gitu kan. Betul, Karena betul, dia betul. juga cara pandangnya itu bagus gitu. Saya memandang dia menempatkan sesuatu itu pas gitu. Ketika dia berada di posisi capil, dia memang betul-betul capil. Iya. Berarti betul-betul bekerja dia. Iya bekerja, dia tidak ketika dia gimana ya membahasakannya. Kalau misalnya kita melihat seseorang itu kadang-kadang dia bertugas di sini tetapi jiwanya tidak di situ gitu kan. Betul, Tapi dia tidak dipelajari dan didalami. Saya berapa kali nanya dan berapa kali saya ikut acara-acara Zoom di luar itu kan.
beliau kasih relasi ini Zoom-nya, saya ikuti, jadi saya pelajari bagaimana caranya segala macam. Jadi Mungkin itu aja Pak Sek. siap. Terima kasih telah meluangkan waktu. Mungkin dari sudut pandang dan tema yang berbeda, ke depan kita diskusi lagi, kita Ya. bicara lagi. Saya ucapkan terima kasih, podcast ini sangat luar biasa, Klip Bicara ya. Saya berharap podcast ini menjadi inspirasi lagi, Amin, amin, amin. menjadi kebanggaan masyarakat ini lah. Sekali dengan podcast ini kan Ya. banyak sekali yang bisa kita kutip, yang bisa kita ambil melalui percakapan lepas gitu kan. Betul. Nah, tapi percakapan lepas tetap terkontrol dan tetap intinya ada Intinya tidak melanggar lah, tidak Ya. menyinggung dan lain sebagainya. Mungkin oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.